Kenapa bayangin nih? Tuh dini itu gini apa gini? Tuh dini itu kayak gini ya? Berarti aku Oh, top view kan berarti? kamu ya. Oke, kita mulai kelasnya ya. Selamat siang semuanya. Yang Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya sudah kita singgung ya di pertemuan sebelum minggu kemarin, yaitu movement. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana menggerakkan karakter yang ada di dalam game. Lalu kita juga akan belajar kontrolnya. Ya, jadi nanti kontrolnya dari keyboard maupun dari mouse ya. Jadi ada beberapa metode nanti yang bisa kita gunakan. Tapi sebelum ke sana, saya mau sampaikan ada informasi ya terkait kalau kita lihat jadwal perkuliahan, ya, sebenarnya ada presentasi progres ya, MIP. Jadi harusnya itu sebelum UTS kemarin, sebelum UTS nanti teman-teman harus presentasi progres game dari kelompok teman-teman. Nah, cuma kalau lihat di jadwal presentasinya itu setelah UTS ya. Ini aku post ya Excel. Di tanggal 28 ya, di tanggal 28. Tapi saya mau ini dulu ya sebelum memastikan apakah presentasinya nanti setelah UTS atau minggu depan. Ya, nanti saya coba berdiskusi juga sama kelas sebelah ya, dosen kelas sebelah Pak Canggi, biar sama gitu ya. Jadi kalau misalnya kami sepakat bahwa minggu depan atau setelah UTS nanti jadi semua kelas nanti akan sama gitu. Jadi nanti yang dipresentasikan apa kira-kira? Yang dipresentasikan nanti progres ya, tentunya game. Ya, sebelum menjelaskan gamenya, teman-teman harus menceritakan ya, game yang teman-teman buat itu apa sih tujuannya? Maksudnya ya seperti cerita lah ya, cerita tentang game teman-teman. Terus yang harus ada di dalam game teman-teman nantinya adalah semua teknik atau semua topik yang sudah kita pelajari sejauh ini ya. Dari sprite ya, terus tile map, terus ada animasi juga ya, terus nanti ada movement control, terus ada fisik ya, sama detector. Jadi nanti pastikan semuanya itu ada. Jadi nanti mungkin akan saya sampaikan di forum ya, kalau misalnya kepastian presentasinya kapan, apakah minggu depan atau setelah UTS ya. Lalu untuk UTS nanti sifatnya online, jadi teman-teman akan mengumpulkan game kelompok pastinya ya, kelompok teman-teman melalui platform apa ya, Binus Exam kalau nggak salah. Jadi nanti dikumpulkan di sana seperti mata kuliah apa ya kemarin ya, mungkin teman-teman belum ini ya. Ada beberapa mata kuliah kayak hybrid, kalau nggak salah MA juga ya, mobile embedded biasanya dikumpulkan secara online ya. Tapi kalau MA tidak tahu sekarang ya. Cuma kalau untuk game itu diubah. Kalau tahun sebelumnya itu ada UTS, benar-benar teman-teman datang ke kampus mengerjakan soal yang membuat game dalam waktu beberapa jam. Tapi tahun ini ya, semester ini diubah. Teman-teman hanya mengumpulkan proyeknya ya. Jadi progres proyek teman-teman seperti apa ya. Jadi untuk soalnya biasanya seminggu sebelum deadline itu akan dibuka, jadi teman-teman bisa akses soalnya ya. Jadi saya harap teman-teman sudah mulai memikirkan ya, atau bahkan mulai mengerjakan game tugas proyek teman-teman untuk mata kuliah ini, karena itu akan dikumpulkan di UTS juga ya, nanti finalnya akan dikumpulkan di pas UAS. Jadi UTS gamenya tidak harus jadi seluruhnya, setidaknya sudah memuat beberapa topik yang sudah kita pelajari sejauh ini gitu ya. Di sini mungkin ada pertanyaan? Kita masuk materi ya. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana
menggerakkan karakter beserta mungkin tambahannya ada animasi ya. Jadi kalau animasi kita teman-teman sudah pelajari juga ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan gabungkan animasi dan movement. Terus nanti di sesi kedua, kalau sesi satu ini selesai untuk topik ini, sesi kedua nanti kita akan masuk sebenarnya materi minggu depan ya. Materi minggu depan itu tentang fisik. Oke, mungkin kita langsung aja ya buka Unity-nya. Di sini awalnya ya teman-teman bisa, kalau lihat di materi itu teman-teman bisa konfigurasi input dari game yang teman-teman buat. Jadi melalui apa? Melalui input manager. Nah itu di mana? Teman-teman kalau buka Unity itu ada di edit, terus project settings, terus di input manager. Nah di sini teman-teman bisa ubah ya, misalnya untuk button negatif maupun positif. Button negatif positif ini khusus untuk horizontal ya, akses horizontal. Negatif button itu adalah ke kiri ya, nilainya -1. Sedangkan positif button itu ke kanan ya, nilainya 1 biasanya. Nah, kalau posisi diam tidak ditekan apapun, nilainya akan 0 gitu. Jadi kalau misalnya di game kita nanti atau di game teman-teman nanti ada menggunakan input akses ya, itu nilainya biasanya kalau teman-teman debug itu -1 sampai 1. Di sini teman-teman bisa konfigurasi ya, seperti misalnya untuk negatif button teman-teman pengen menggunakan tombol shift gitu ya, itu tinggal diganti aja. Aku nyobanya dari yang lain. Kamu kan dari ini nggak? Dipastikan ini sudah sesuai dengan konfigurasi yang teman-teman inginkan. Selanjutnya sekarang kita coba ya, ini terakhir kali. Oke. Ini terakhir kali kita membuat karakter ya, membuat karakter dari sebuah game object. Terus kita tambahkan sebuah sprite ya, sprite ke dalam game object tersebut. Nah, ini adalah contoh yang yang kita coba minggu lalu ya, beberapa minggu lalu. Terus ada animasi juga ya yang bisa kita tambahkan ke dalam ke dalam karakter ini. Kalau animasinya kemarin itu ada 3 ya. Di sini ada idle sama run. Mungkin nanti kalau kita lihat di sini karakternya itu sama punch ya harusnya. Tapi nggak apa-apa, kita coba run aja ya untuk animasinya. Terus nanti ada kita gunakan scripting ya, kita gunakan scripting nanti untuk mengubah gerakan animasinya. Masih ingatkan ya, untuk membuat animasi itu teman-teman bisa gunakan animation sama animator ya. Animation itu mengatur
saya tambahkan animasi. Ya, caranya gimana? Caranya teman-teman buat animasi, lalu buat animator juga. Terus tambahkan komponen animator ke dalam karakternya ya. Terus selanjutnya kita akan ubah script movement dari karakternya. Jadi ini akan kita gunakan input untuk menggerakkan dan mengganti animasinya. Di sini kita akan atur kecepatan dari karakternya ya, kecepatan perubahannya. Dan di sini kita atur 4 aja. Ya, terus kita batasi ya. Ini gunanya untuk membatasi tepi kiri dan tepi kanan. Di sini saya tambahkan aja biar lebih besar ya ukurannya. Terus kita tambahkan animasi. Animasi itu animator ya. Jadi kita bikin sebuah kelas animator, sebuah objek ya sebuah objek dari kelas animator. Terus kita definisikan animator itu diambil dari mana. Animator itu kita akan ambil komponen yang melekat di dalam objek ya, objek karakter. Komponennya itu adalah animator. Terus di sini fungsi untuk mengatur lokasinya ya, lokasi dari karakternya. Jadi transform itu kelas ya untuk mengatur posisi dari objek karakternya nanti gitu. Jadi ketika ini ada 2 metode ya yang ada di dalam script ini. Jadi kalau teman-teman buat script baru ya, script mono behavior, itu akan disediakan 2 metode, yaitu start dan update ya. Start ini isinya nanti biasanya itu adalah definisi komponen, terus kelas, objek gitu ya. Biasanya didefinisikan di sini gitu. Atau gunanya apa? Ketika fungsi ini atau metode ini akan dijalankan ketika program pertama kali dijalankan gitu ya. Sedangkan update ini akan berjalan setiap frame. Jadi akan selalu berjalan setiap frame. Jadi di sini akan kita gunakan untuk mengatur ya, karena jalan setiap frame ya. Jadi dia menunggu input gitu ya. Terus bisa kita atur gerakannya juga, gitu, posisinya. Nah, sekarang kita masuk ke inputnya. Input di sini kita akan gunakan input get axis ya. Aksisnya itu horizontal. Jadi gerakannya terbatas. Gerakannya inputnya terbatas hanya untuk horizontal ya. Jadi input horizontal ini itu tadi ada dua jenis, yaitu negatif dan positif. Negatif ini nilainya -1, positif nilainya 1. Ya. Itu didapatkan melalui apa nantinya? Ya, didapatkan melalui ketika kita menekan tombol yang sudah kita konfigurasi tadi melalui input manager ya. Tapi secara default tombol yang diatur ya atau yang digunakan untuk mengaktifkan negatif button maupun positif button itu adalah tombol panah kiri maupun panah kanan. Alternatifnya itu ada tombol A dan D.
Ini untuk aksis horizontal ya. Nanti ada aksis vertikal. Sekarang kita bikin sebuah boolean ya untuk mendeteksi apakah karakter ini berlari atau tidak gitu ya. Atau move aja ya. Karena kita cuma baru satu ini ya, satu gerakan, satu animasi, jadi kita langsung aja kita atur translasinya. Translasi di sini adalah mengatur perpindahan objek nantinya ya. Di sini diambil dari inputnya itu nanti negatif atau positif ya. Jadi tadi ini yang dilihat tadi adalah nilai min 1 itu kalau negatif, kalau ke kiri terus 0 kalau posisi diam ya. Terus kalau positif nilai 1 kalau ke kanan. Nah ini nilainya. Jadi kita mau atur posisi dari objek nantinya ya melalui translasi ini. Jadi input kita kalikan dengan speed ya. Kita kalikan dengan speed sejauh apa ya, secepat apa perpindahannya. Terus dikalikan dengan di sini biar lebih smooth kita tambahkan dengan kita kalikan dengan time delta time. Delta time ini adalah selisih ya antara waktu sebelumnya sama waktu saat ini gitu. Jadi dengan menambahkan delta time, gerakannya akan menjadi lebih smooth nantinya. Nah, terus di sini ya kita akan menjalankan perubahan posisi ya. Jadi translate itu fungsi untuk mengubah posisi, sedangkan ini untuk mendapatkan nilai setiap frame-nya diupdate gitu ya, nilai perpindahannya gitu. Jadi transform translate itu akan mengatur posisi dari dari objeknya gitu ya. Input argumennya atau parameternya itu adalah translasi, yaitu posisi, nilai posisinya untuk sumbu X, ini untuk sumbu Y, sedangkan ini untuk sumbu Z. Jadi nanti bisa kita atur kalau misalnya gamenya platform gamenya 2D ya, berarti aksisnya itu cuma X sama Y, sedangkan untuk Z-nya biarkan 0 aja. Sekarang kita atur ya, animasinya. Jadi animasinya ini sesuaikan dengan sini. Kalau kita lihat dari idle ke run itu dari idle ke run itu ada transisi ya. Transisi ini akan kita atur melalui ini ya, melalui boolean, sebuah parameter ya, namanya isRun, terus nilainya true. Jadi kalau nilainya true maka animasi run ini akan berjalan gitu ya. Terus kita ubah sebaliknya, kalau misalnya kita ubah
berubah. Kalau misalnya kondisi sebaliknya, kalau ketika kita pengen ketika kita menekan sebuah button ya kiri maupun kanan, animasinya akan mengikuti gitu ya, akan berubah sesuai dengan model gerakannya. Misalnya kalau berjalan, kalau misalnya kita cuma menekan tombol kiri maupun kanan, maka animasinya berjalan gitu ya, jenis animasinya jalan. Lalu kalau misalnya ada tambahan button shift mungkin ya nanti opsional, kalau button shift beserta button kiri maupun kanan, animasinya akan berubah menjadi run misalnya gitu ya. Aplikasinya terus ini. Nah, di sini kita bisa atur menjadi kita gunakan sebuah parameter ya boolean, tipe datanya boolean untuk mengatur atau men-trigger suatu animasi. Nah, di sini namanya is run. Sekarang kita balik lagi ke sini, kita sesuaikan dengan namanya tadi. Panjang sekali, banyak sekali. Tambahkan boolean is moving ini untuk mendeteksi apakah karakter bergerak atau tidak, atau apakah ada input atau tidak. Nah, di sini kita gunakan absolute ya, absolute untuk mengubah nilai input tadi. Jadi nilai inputnya tadi kalau aksis horizontal yaitu -1 dan 1 ya. Jadi kalau inputnya itu lebih dari misalnya 0,01 F aja ya biar sensitif. Di sini kita gunakan boolean di atas. Hah. Happy. Betul. Position aja ya, kita pakai position bukan transfer. Positionnya itu kita gunakan class vector. Ini aku telah membuka. Hitungnya gimana sih? Kamu pakai itu project inspector atau apa? Bikin project. Kira-kira attack atau project kah?
sudah ini kita sudah coba ya dua animasi yaitu idle dan run. Nanti teman-teman bisa tambahkan misalnya run, walk atau jump atau mungkin punch atau attack. Ya. Di sini ada dua animasi ya, idle dan run. Idle akan diaktifkan ketika player tidak menekan apa-apa. Jadi animasinya akan berubah menjadi idle. Terus ketika player menekan tombol aksis horizontal ya, yaitu kiri maupun kanan atau A atau D, itu akan men-trigger animasi run ini aktif. Jadi caranya itu nanti apa ya, di transisi ini, nah, transisi antar animasi kayak di sini contohnya dari idle ke run itu kita tambahkan sebuah parameter tipenya boolean. Cara menambahkannya di sini ya, ketika teman-teman buka animator, di bagian kiri ini ada parameters. Teman-teman bisa tambahkan jenisnya apa, terus namanya apa, ya. Terus gunakan itu sebagai flag ya, untuk mengatur aktif atau tidaknya animasi. Nah, di sini variabelnya hanya satu, yaitu isRun. Jadi ketika player menekan tombol akses horizontal, nilai isRun ini akan true nantinya ya, dimana nilai true ini akan mengaktifkan animasi run. Sedangkan sebaliknya, jika nilai input tidak dideteksi oleh game, maka nilai variabel dari isRun ini akan false ya. Nah, untuk scriptnya di sini cukup simpel ya. Kita masih bikinnya sederhana dulu. Ada public speed ya, public variabel ya, bersifat public, tipe datanya float. Ini untuk mengatur kecepatan pergerakan objek ya. Terus ada private left wall sama right wall. Ini untuk mengatur batas tepi kiri maupun kanan ya. Ini kita bikin private aja. Ya. Terus ada animator di sini ya. Kita buat private juga. Animator ini adalah komponen yang ada di dalam Unity gitu. Ya. Jadi kelas ya, kita definisikan sebuah variabel animator yang nantinya akan dijadikan sebagai objek ya dari kelas animator. Ya. Terus di bawahnya itu ada dua metode, yaitu start dan update ya. Start di sini digunakan untuk mendefinisikan seperti animator tadi ya. Animator ini tadi objek ya, dimana objeknya itu akan menampung komponen yang ada di dalam game objek ya. Komponennya itu di mana? Komponennya di sini ya. Jadi kalau teman-teman lihat karakter objek karakter ini itu memuat beberapa komponen seperti sprite renderer, yaitu untuk menampilkan gambarnya ini ya, sprite-nya. Terus ada animator. Animator ini untuk animasi tadi ya, yang mengatur animasi. Itu kita tambahkan secara manual di sini ya, melalui add komponen. Jadi get komponen ini itu fungsinya adalah untuk mengambil komponen yang ada di dalam game objek yang sama. Komponennya apa? Komponennya animator. Terus yang berikutnya di sini kita definisikan posisi dari game objeknya ya, transform.position. Kita definisikan menggunakan vektor 3 ya. Vektor 3 ini untuk mengatur sumbu X, sumbu Y maupun sumbu Z. Terus di bawahnya lagi ada metode update ya. Metode ini akan dijalankan terus setiap frame ya. Setiap frame, jadi kita bisa mengatur jadi ketika dipanggil terus setiap frame, maka kita bisa berikan input maupun mengubah posisinya gitu. Dan di sini yang pertama kita setiap frame itu akan mendeteksi apakah ada input atau tidak ya gitu. Jadi dideteksi
input khusus untuk input aksis horizontal. Ya, tadi ada dua button ya, yaitu positif dan negatif. Nah, kalau misalnya dideteksi adanya nilai dari input ini ya, di mana nilainya itu adalah -1 atau 1, maka lanjutkan ke sini. Ya. Kita lanjutkan ke sini, baik nilainya itu 0, 1 atau -1 ya, sorry. Lalu lanjut ke sini translation. Translation ini adalah variabel yang menampung posisi objek nantinya gitu ya. Jadi input kalau misalnya kita pencet arah kiri itu nilainya kan -1. -1 kita kalikan dengan speed tadi yaitu 4f ya, berarti menjadi -4. Sehingga posisi objek nantinya itu akan bergerak ke sumbu x -4 gitu ya, ke kiri gitu. Lalu dikalikan time delta time. Time delta time ini akan mengubah ya. Jadi dari posisi awal ke -4 itu akan diubah lebih smooth gitu ya. Jadi nilainya itu akan lebih kecil. Jadi tidak langsung loncat dari 0 ke -4 gitu ya. Jadi setiap detiknya, setiap frame-nya itu akan diubah lebih smooth. Lalu yang berikutnya di sini UX ya, UX ini posisi X saat ini ya, misalnya posisi X saat ini ada di 0. Sedangkan translation tadi misalnya kita pencet arah kiri, nilainya itu -4. Jadi posisi saat ini kita tambah dengan -4 ya. Sehingga posisinya berubah. Nah, didapatkan posisi baru dari X. Terus di sini selama update ya, setiap frame akan dicek apakah posisi dari game object ini sudah berada dalam rentang right wall maupun left wall ya. Jadi kalau lebih kecil dari right wall dan lebih besar dari left wall, maka game object tersebut tidak bisa bergerak lebih jauh lagi gitu ya. Jadi mentok di situ aja. Di sini kita selanjutnya di sini adalah fungsi untuk mengubah ya, transform the position, mengubah posisi dari game object ya. Di sini kita gunakan vektor sama kayak tadi di atas ya. Kalau di atas tadi kita mendefinisikan posisi awal dari game object. Yang berikutnya kita mendefinisikan posisi baru dari game object melalui UX ini ya. UX ini ya, nilai koordinat sumbu X yang baru. Sedangkan untuk Y dan Z kita biarkan default dari game objectnya. Lalu yang berikutnya ada boolean is moving. Di sini untuk mendeteksi apakah ada input atau tidak ya. Jadi kalau kita pencet arah kiri maka nilainya akan -1. Kalau ke kanan nilainya akan 1 ya. Jadi di sini biar aman ya, kita gunakan absolute aja ya, menggunakan fungsi mathf.absolute terhadap nilai input tadi ya, -1 atau 1. Jika lebih besar berarti ada gerakan nantinya. Nah, nilai boolean ini itu kita gunakan untuk mengatur atau men-trigger animasi yang sudah kita definisikan di game object gitu ya. Nah, sehingga hasilnya nanti akan seperti ini. Cuma ada masalah di sini kalau teman-teman lihat. Ketika saya pencet ke kiri oke. Tapi ketika pencet ke kanan, animasinya sebaiknya objek karakternya harusnya flip ya, harus flip. Dia harus putar gitu. Jadi caranya itu bisa kita gunakan kita tambahkan di sini ya, kita tambahkan kondisi ya, jika input itu lebih besar dari 0 ya, berarti ke kanan ya, maka sebelum itu kita tambahkan dulu, karena kita mau mengatur bentuk dari sprite, maka kita perlu menambahkan komponen ya. Jadi scripting kita perlu membaca sprite yang ada di dalam objek game object ini ya. Sama kayak kita mendefinisikan objek animator tadi ya, komponen animator. Untuk sprite render juga sama, kita
definisikan variabel untuk menampung komponen sprite renderer. Terus kita definisikan sprite renderer itu adalah apa? Sprite renderer itu didapatkan dari komponen yang disematkan ke dalam game objek ya. Sprite renderer sama dengan kita get komponen. Komponen yang mau kita get apa? Sprite renderer. Nah, setelah kita definisikan sprite renderer ini, ya, sprite renderer kita ambil definisikan melalui apa? Fungsi get komponen itu, yaitu kita ambil komponen yang ada di dalam sini. Kalau kita lihat sini komponennya kan ada sprite renderer sama animator. Jadi kita ambil komponennya, terus selanjutnya kita atur flipnya. Flipnya di sini melalui fungsi sprite renderer dot flip x ya. Kita mau flip sumbu x-nya aja. Kalau inputnya ke kanan yang nilainya positif ya, maka flip x-nya itu akan false ya, yaitu posisinya itu akan berubah dari posisi awal. Sekarang kita coba. Balik ya, sabar. Sekarang sudah berhasil ya. Cuma di sini kita set dulu flip x-nya ke sini. Karena sprite-nya itu
itu. Ini bisa kayak gini juga. Iya, aja. Atau bisa enggak sih? Kecuali tampilannya strawberry, terus dibikin jadi Oke, ini sudah. Ngapain buku coklat juga? Ya, teman-teman nanti bisa berkreasi untuk menambahkan animasi lainnya ya. Nah, itu tadi untuk movement, input sama animasi. Ya, simple gamenya ya. Terus untuk logiknya juga simple ya. Jadi kita baru menggunakan 2 komponen. ya sepertinya aku mulai paham cara menggunakan. Nah, di Unity ya, input itu tidak hanya melalui keyboard maupun mouse ya. Jadi kita bisa gunakan button dari GUI ya, atau game-game mobile ya melalui touch. Itu juga bisa dilakukan atau dideteksi oleh Unity. Nah, selanjutnya kita akan bahas ya, atau mungkin sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Mungkin nanti saya coba ajukan ke Pak Canggi ya untuk kalau misalnya besok minggu depan tidak jadi presentasi, mungkin teman-teman akan saya berikan kuis saja ya di kelas saja. Nah, di kelas ini ada yang sudah mulai mengerjakan tugas gamenya, tugas project gamenya. Sudah ada yang mulai mengerjakan? Ada yang sudah mulai mengerjakan? Oh ya, sayangnya lupa menjelaskan ya untuk game ini nanti ada namanya GDD ya. GDD itu di pertemuan pertama, ini sudah saya sampaikan juga. GDD itu adalah dokumen ya. Game design dokumen. Jadi nanti teman-teman selain membuat game, teman-teman juga akan mengumpulkan GDD nantinya ya, game design dokumen. Nah, untuk isinya itu teman-teman bisa lihat di materi pertemuan pertama. Di sini ini sudah saya sampaikan dulu ya di pertemuan pertama. Nah, isinya apa aja. Jadi nanti teman-teman diharapkan untuk mengumpulkan GDD-nya juga ya, waktu UTS nantinya. Di kelas ini ada nggak yang membuat game 3D? 3D, bukan 2D semua, 2D ya. Jadi kalau proyeknya saya sarankan buat dalam game 2D aja ya, jangan 3D. Karena 3D kita tidak bahas di mata kuliah ini, jadi kita cuma bahas 3D. Lalu untuk
beberapa konsep, beberapa topik itu ada sedikit perbedaan ya antara 2D maupun 3D. Jadi daripada teman-teman harus belajar sendiri lagi ya, terus ngulik. Ya bagus sih sebenarnya ya ngulik sendiri. Tapi kalau misalnya ujung-ujungnya kewalahan ketika membuat proyeknya, mending buat dalam game 2D aja ya. Teman-teman, sebelumnya itu saya sudah pernah berikan tugas ya, teman-teman bikin animasi dari game sederhana dengan minimal 2 kalau misalnya 2 animasi atau 3 animasi. Nah sekarang coba teman-teman lakukan hal yang sama seperti yang tadi saya lakukan, yaitu tambahkan movement, terus trigger animasi ya, sama kontrol. Silakan dikerjakan ya, karena kalau lanjut ke fisik kayaknya terlalu cepat ya. Jadi mungkin biar teman-teman lebih paham lagi bagaimana menggabungkan 3 konsep tadi ya, animasi, movement, sama kontrol. Teman-teman silakan mencoba ya di komputer masing-masing. Silakan ya teman-teman. Untuk sprite-nya bebas ya, karakternya apa segala macamnya, animasinya bebas. Tapi setidaknya saya minta ada 2 animasi ya, atau 3 ya, 3 idle terus walk sama run, atau mungkin idle, run sama jump, silakan. Setidaknya ada 3 animasi. Oke, untuk mengisi sisa berapa menit ini ya, setengah jam lagi ya. Silakan teman-teman kerjakan itu tadi yang saya minta. Buat karakter yang bisa bergerak menggunakan kontrol keyboard. Terus sesuai dengan inputnya ya. Kalau misalnya run ya, dia harus input apa, misalnya arah kiri maupun kanan ditambah dengan tombol shift ya. Kalau misalnya animasinya jump, berarti mungkin bisa menggunakan input space ya, atau spasi. Kalau misalnya punch mungkin atau attack bisa gunakan input klik ya dari mouse. Ya, silakan dikerjakan ya. Jadi di sesi 2 kita lanjut ke fisik.